Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau bertanya nih, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik ya. Semoga selalu baik dan tetap semangat dalam belajar. Nah, untuk selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu nih. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya ya. Tangan kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Nah, sebelum mulai pembelajaran juga, silakan kalian perhatikan di sekitar kalian apakah ada sampah. Kalau ada sampah boleh kalian pungut terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kalian keluarkan buku IPA kalian. Kalian simpan buku yang tidak diperlukan ke dalam tas. Nah, untuk handphone juga kalian letakkan di atas meja atau bisa diletakkan dalam kocek ya terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini ya? Hadir? Hadir semua. Baik, alhamdulillah ya hadir semua. Semoga untuk pertemuan berikutnya selalu hadir, diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Gimana, sudah siap belajar hari ini? Ya. Nah, kalau sudah siap, silakan kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ada yang senang? Boleh angkat tangannya yang senang. Berarti semuanya sudah senang ya. Kita berikan aplaus dulu untuk kita semua. Berarti sudah senang. Alhamdulillah kalau sudah senang. Semoga untuk seterusnya kalian bisa senang dan selalu bahagia. Kita ice breaking dulu nih. Nama ice breakingnya adalah kembang kuncup. Boleh kalian berdiri dulu? Berdiri dulu semuanya. Sudah? Sudah siap ice breaking hari ini? Siap. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Kalau kembang, tangannya dikembangkan. Kalau kuncup, tangannya dikuncupkan. Ingat, kembang, kuncup. Kita mulai ya. Kembang, kuncup, kuncup, kembang. Ya, ada yang salah nih tadi tuh. Dah, kita beri aplaus dulu ya untuk kita semua. Boleh duduk dulu. Nah, jadi ice breaking ini untuk melatih konsentrasi kalian. Dengan kalian berkonsentrasi, tentunya kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran hari ini dengan optimal. Apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ada? Interaksi antar komponen ekosistem. Apakah ada yang bisa menjelaskan interaksi antar komponen ekosistem? Iya, boleh angkat tangannya. Iya, silakan Haikal. Interaksi antar makhluk hidup adalah simbiosis, predasi, dan kompetisi. Iya, interaksi antar komponen ekosistem itu salah satunya ada predasi, kompetisi, dan simbiosis. Ada yang bisa menjelaskan salah satu contohnya? Iya, silakan Nurlita. Satu contohnya adalah simbiosis mutualisme, yaitu interaksi antar komponen makhluk hidup yang saling menguntungkan, seperti kupu-kupu yang menghisap nektar dari bunga. Iya, pintar. Berarti sudah ingat ya, jadi salah satu contohnya adalah simbiosis. Simbiosis itu interaksi antara makhluk hidup. Salah satu contohnya simbiosis mutualisme, berarti saling menguntungkan. Contoh, kupu-kupu dan bunga. Jadi kupu-kupu menghisap nektar dari bunga. Sudah ingat ya materi ini? Kita lanjutkan lagi. Nah, coba kalian perhatikan kedua gambar ini. Apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Iya, silakan Hafiz. Gambar satu itu sungainya tidak tercemar. Gambar kedua sungainya tercemar. Ya, benar. Gambar satu sungainya tidak tercemar. Gambar yang kedua sungainya tercemar. Ada yang tahu letak sungai tersebut ada di mana? Sungai Antasan. Di dekat mana tuh? Banjarmasin. Di Banjarmasin. Ada di dekat sekolah kalian ya? Ya. Pernah melihat langsung atau melewatinya? Pernah. Banyak sampahnya ya?
Banyak sampahnya. Selain banyak sampahnya di situ, ada tumbuhan apa biasanya di sungainya itu yang pernah kalian lihat? Apa? Eceng gondok. Nah, kalau gambar 1 ini sungai yang tidak tercemar. Tahu tidak gambar 1 ada di mana? Di mana? Di gunung. Nah, jadi gambar 1 ini salah satu contoh sungai terbersih di Indonesia, nomor 1 terbersih ya. Ada di pedalaman Papua. Nah, sungai ini namanya adalah Sungai Kali Biru. Kalau gambar kedua ini perhatikan, tercemar ya oleh sampah ya, sehingga sungainya ini tidak jernih. Warna sungainya, coba kalian perhatikan warna apa sungainya di sini? Hitam ya. Nah, jadi kenapa kira-kira ini bisa tercemar ini sungainya? Ya benar, karena limbah, karena manusia membuang sampah. Nah, dengan demikian, dengan kalian belajar hari ini supaya kalian itu nanti bisa menjaga kelestarian lingkungan kalian. Jadi tidak tercemar seperti di gambar yang kedua, supaya bersih ya, supaya makhluk hidupnya bisa hidup dengan baik juga di dalam sungai ini. Nah, dengan demikian kita akan belajar mengenai materi pengaruh manusia terhadap ekosistem. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, diharapkan nanti kalian dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mengganggu ekosistem sungai akibat pengaruh manusia, kemudian mengidentifikasi ciri-ciri air yang tercemar, menganalisis dampak yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap ekosistem sungai, dan kalian dapat menyimpulkan upaya mengatasi pencemaran ekosistem sungai. Nah, nanti dalam penilaian pembelajaran, Ibu akan menilai pengetahuan kalian, kalian akan mengerjakan kuis, kemudian menilai sikap kalian dalam proses pembelajaran dan keterampilan kalian saat melakukan presentasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pretest. Silahkan kalian buka HP-nya. Ibu juga ada mengirimkan link pretest di WhatsApp ya. Boleh kalian scan juga di sini. Ibu beri waktu kalian mengerjakan pretest selama 3 menit dari sekarang. Oke, boleh kalian kerjakan ya. Kerjakannya dengan teliti. Kalau ada kendala boleh langsung kasih tahu Ibu ya. Ini sudah banyak ya yang masuk ya. Apakah sudah selesai semua nih? Sudah. Nah ya, Ibu lihat udah selesai semua ini. Sudah masuk jawabannya nih ke data Ibu ya di Google Form. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang kalian perhatikan video yang Ibu tampilkan. Kalian perhatikan video ini dengan seksama. Pagi saya Agung, kembali ingin memberikan informasi terkait kondisi air Sungai Martapura di Banjarmasin saat ini. Jadi dari pantauan kami, kondisi air Sungai Martapura di Banjarmasin yang merupakan sungai yang membelah kota Banjarmasin menjadi 2 itu terlihat sangat kotor. Nah, jadi sampah-sampah tumbuhan hidung serta sampah-sampah plastik, sampah-sampah rumah tangga itu ada di atas air. Nah, seperti yang kita lihat saat ini. Nah, jadi kondisi ini terjadi sudah beberapa hari. Saat ini juga kondisi air Sungai Martapura itu tidak terlalu deras, jadi terkesan sampah-sampah ini bertahan di atas air. Nah, padahal seperti kita ketahui, destinasi wisata susur Sungai Martapura ini menjadi nilai jual pariwisata di kota Banjarmasin. Sampah-sampah. Nah, padahal kalau menurut informasi yang kita dapat itu petugas kebersihan sungai itu juga sudah kerja keras untuk membersihkan sungai, tapi sampah kiriman dari hulu sungai itu juga kian bertambah. Nah, sudah diperhatikan video tadi? Sudah. Mengenai apa ya video tersebut? Tadi tuh tentang apa? Apa? Sungai Martapura yang tercemar. Sungai Martapura yang tercemar. Ini adalah salah satu contoh permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Sekarang di sini kalian lihat banyak tanaman apa di sini? Eceng gondok ya. Selain ada eceng gondok tadi ada sampah apa tadi?
Plastik. Siapa yang mengakibatkan sampah plastik itu ada di sungai? Iya, pintar, manusia. Berarti ada pengaruh manusia terhadap sungai atau terhadap ekosistem sungai. Nah, coba sekarang kita sama-sama merumuskan masalah dari permasalahan yang udah Ibu tampilkan. Boleh salah satu bantu Ibu untuk merumuskan masalahnya? Bagaimana? Ayo. Ya, silakan Mursipah. Saya yang dapat dilakukan Iya. Bagaimana cara mengatasi masalah pencemaran Sungai Banjarmasin. Iya, pintar. Bagaimana cara mengatasi pencemaran sungai di Banjarmasin? Nah, sekarang kalian boleh diskusikan dengan rekan kelompok kalian. Jadi, di sini kalian perhatikan kelompok belajar kalian. Nah, silakan kalian membentuk kelompok dari sekarang. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, jadi kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Nah, silakan kalian perhatikan Ibu dulu ya. Simak penjelasan Ibu. Nah, nanti Ibu akan memberikan kalian LKPD. Di LKPD kalian kerjakan bersama kelompoknya. Kemudian kalian akan melakukan praktikum identifikasi ciri-ciri air yang tercemar. Ingat, identifikasi ciri-ciri air yang tercemar. Jadi Ibu ada memberikan 2 air, yaitu air mineral dan air sungai Martapura. Nah, silakan kalian identifikasi nanti ya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Kelompok 1. Kelompok 2. Nurlita. Nah, sebelum berdiskusi juga, Ibu ingin salah satu perwakilan kelompok maju ke depan. Kelompok 1, ambil alat dan bahannya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, jadi kalian akan melakukan praktikum identifikasi ciri-ciri air yang tercemar. Nah, kalian di sini menggunakan namanya kertas indikator pH. Ingat, ini namanya kertas indikator pH. Jadi nanti kalian celupkan 1 buah kertasnya ini ke dalam air, sampelnya. Nah, terus kalian lihat sampai dia berubah warna kertasnya. Kalian bandingkan dengan warna-warna yang ada di sini. Kalian bandingkan warna-warnanya ya. Ada angkanya juga. Angkanya ini menunjukkan pH, derajat keasamannya. Ini ada kertas indikatornya. Ini satu kertas 1 ya. Ini boleh nih tulis di sini ya. Berbagi, ada yang praktikum, ada yang mengerjakan LKPD. Tuh, kalian baca langkah kerjanya. Nih. Boleh berdiskusi sama temannya. Ada yang praktikum, ada yang mengerjakan LKPD. Nah, untuk sumber bahan belajarnya juga, Ibu ada memberikan kalian bahan ajar yang sudah Ibu masukkan ke WA ya. Silakan cek WhatsApp grupnya. Di situ untuk kalian mencari informasi juga. Kalau ada yang belum paham boleh tanya ke Ibu. Kalian celupkan warnanya. Boleh. Celupkan. Terus iya? Udah dicelupkan? Nah, coba kamu celupkan dulu. Celupkan. Oke, bandingkan warnanya dengan ini. Nah, warna apa nih di sini? Nih, ini warnanya. Nah, berapa pH-nya nih? 5. Nah, tulis 5. Di sini. Di sini. Ini ada ininya. Nah, pH-nya 5. Tulis di sini. Nih. Ya. Paham? Paham. Iya. Nah, kalau yang ini kalian juga masukkan. Ini juga. Nah, coba bandingkan. pH-nya berapa ini di sini? Angkanya berapa ini? Tulis 5. Warnanya agak keoren-orenan tadi nih. Kalau yang ini airnya berapa tuh? 7.
Di sini nih. Ini kan? Ini 7, ini 5. Ini boleh nih praktikumnya nih. Coba. Nah, bandingkan dengan ini angkanya. Coba bandingkan angkanya. Iya. Ini pH-nya sini 7. Ada yang bingung? Ada. Di sini ada yang bingung? Nah, ini udah benar ya. Bagaimana upaya untuk mengatasi pencemaran? Nah, nanti kalian presentasi ya. Kalian isi dulu di sini. Ini lagi nomor 2. Faktor-faktor penyebab domestik rumah tangga. Terus pertanian, pertambangan, industri, dan perikanan sehingga sungai menjadi. bau. Nah, boleh ditulis tuh. Yang ini ada kesulitan? Nggak ada. Coba buka buku IPA-nya juga untuk mencari bahan bacaannya. Saling membantu ya. Sini ada kesulitan? Ada. Oke. Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Baiklah, kalau sudah selesai semuanya, kita maju presentasi terlebih dahulu ya. Silakan kepada kelompok 4 untuk maju presentasi. Ibu memberikan waktu untuk semua kelompok maju itu satu kelompok maksimal 5 menit. Pada kelompok 4, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Sipa. Saya Najwa. Saya Muhammad Dimas Maulana. Saya Muhammad Ibnu Ramadan. Berumusan masalah bagaimana upaya mengatasi pencemaran di Sungai Martapura akibat pengaruh manusia. Nomor 1, air mineral, warnanya tidak berwarna atau jernih, baunya tidak berbau, pH-nya 7. Nomor 2, air Sungai Martapura, warnanya hijau kehitaman, baunya busuk dan limbah, pH-nya 5. Satu faktor penyebab terjadinya ekosistem Sungai Martapura tercemar adalah kegiatan domestik rumah tangga, pertanian, pertambangan, industri, dan perikanan. Nomor 2, pencemaran adalah masuknya zat-zat beracun ke dalam lingkungan sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. 3, ciri-ciri air yang tercemar yaitu berbau busuk, berwarna keruh, dan pH-nya tidak sampai dengan 7. 4. Kadar oksigen yang terlarut dalam air semakin berkurang karena semakin banyaknya zat tercemar yang berasal dari limbah. Penurunan kualitas air sehingga warna sungai tidak jernih dan pH yang tidak netral serta mengganggu kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran air di Sungai Martapura yaitu dengan instalasi pengolahan air limbah. Kesimpulan, manusia memiliki pengaruh terhadap ekosistem, salah satunya yaitu ekosistem Sungai Martapura. Pengaruh manusia mencuci, mandi, buang air, dan membuang sampah ke sungai. Untuk selanjutnya, apakah ada kelompok yang ingin bertanya kepada kelompok 4? Ibu persilakan. Iya, silakan Haikal. Bisa jelaskan bagaimana teknik instalasi pengolahan air limbah itu seperti apa menurut kelompok kalian? Oke, bisa jelaskan bagaimana teknik pengolahan instalasi air limbah? Iya, silakan Dimas. Baik, saya izin menjawab. Instalasi pengolahan air limbah adalah saran mengolah limbah cair. Caranya dengan primary treatment, penyaringan dan pengendapan awal, secondary treatment, penguraian zat organik dan pengendapan air, dan tertiary treatment, penghilangan mikroorganisme patogen dengan menambahkan klor. Oke, baik, terima kasih kepada Dimas yang sudah menjawab pertanyaan Haikal. Apakah Haikal sudah mengerti tadi teknik instalasi pengolahannya? Ada berapa? Ada 3. Pertama primer treatment, secondary treatment, dan tertiary treatment. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Sudah mempresentasikan hari ini. Boleh duduk ya.
Pernyataan B karena faktor-faktor penyebab terjadinya ekosistem. Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Silahkan angkat tangan. Iya, silahkan Hafiz. Mengapa ikan bisa mati di sungai yang tercemar? Diskusi dulu nih, kalau belum tahu jawabannya. Ikan bisa mati karena sungai kekurangan oksigen akibat eutrofikasi yang merupakan peningkatan jumlah nutrisi, nutrigen, dan fosfat yang berlebih di perairan mengakibatkan pesatnya pertumbuhan tumbuhan air seperti enceng gondok. Tumbuhan yang mati diuraikan oleh bakteri sehingga oksigen banyak digunakan bakteri. Sungai pun menjadi kekurangan oksigen dan ikan menjadi mati. Oke, terima kasih ya kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan jawaban tadi tuh. Apakah sudah dipahami, Hafiz? Paham. Paham. Jadi karena ada peristiwa eutrofikasi. Jadi peningkatan jumlah nutrisi di dalam sungai. Sehingga eceng gondoknya ini banyak tumbuh. Jadi ikannya bisa mati. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3 yang sudah Yaitu kegiatan domestik rumah tangga, pertanian, Siapa yang ingin bertanya kelompok 2? Iya, silahkan Amrullah. Contohnya adalah penyakit kulit panau, kurap, gatal-gatal akibat bakteri. Sudah paham Amrullah? Paham. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Pencemaran adalah masuknya zat-zat beracun ke dalam lingkungan sehingga Siapa yang ingin bertanya kepada kelompok 1 ya? Oh, silahkan Siva. Bagaimana contoh penerapan upaya mengatasi pencemaran sungai yang Yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah menggunakan botol minuman yang bukan sekali pakai dan menggunakan kantong belanja untuk mengatasi. Terima kasih Haikal. Apakah sudah bisa dipahami? Menggunakan botol air minum. Jadi kita tidak menggunakan botol air yang hanya sekali pakai saja. Terima kasih ya hasil diskusinya. Ibu lihat kalian juga sudah aktif. Ada yang bertanya dan ada yang menjawabnya dengan baik. Nah, untuk selanjutnya kita bahas sama-sama lagi jawaban LKPD kalian. Nah, untuk nomor 1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem Sungai Martapura tadi? Apa saja yang mempengaruhi? Iya, sampah plastik, limbah rumah tangga, terus eceng gondok ada banyak tumbuh di sana ya. Terus apa saja dampak yang ditimbulkan kepada makhluk hidup yang ada di sekitar sungai tersebut? Ikan menjadi mati. Selain ikan mati, berpengaruh tidak kepada manusia? Berpengaruh tidak kepada manusia? Pengaruh kesehatan. Apa saja yang bisa ditimbulkan dari terganggunya kesehatan tersebut? Apa penyakitnya? Iya, gatal-gatal. Selain gatal-gatal apa? Panau. Iya. Terus apa upaya yang bisa kalian lakukan untuk mengatasinya? Upayanya tadi tuh? Iya, membersihkan sungai. Terus? Iya, tidak menggunakan plastik. Jadi dengan konsep 4R. Reduce, reuse, recycle, repair. Jadi contohnya tadi tidak menggunakan plastik. Jadi kita menggunakan kantong belanja yang bisa dipakai terus-menerus. Terus ada juga instalasi pengolahan air limbah. Hari ini belajar mengenai pengaruh manusia terhadap ekosistem. Pengaruh manusia terhadap ekosistem ada berapa di sini? Ada 3. Ada apa? Pertanian dan produksi pangan. Yang kedua, kerusakan habitat. Dan yang ketiga, polusi atau pencemaran. Ada berapa tadi? 3. Perhatikan lagi. Untuk pengaruh manusia di bidang pertanian dan produksi pangan. Ini sedang apa Bapak petaninya nih di sini? Iya, menyemprot sawah. Pakai apa di sini? Pakai pupuk kimia. Nah, kalau pupuk kimianya banyak disemprotkan akan menyebabkan peristiwa apa tadi? Eceng gondoknya tumbuh ya. Jadi banyak nih nutrisi yang mengalir ke sungai. Jadi gini ceritanya. Kalian perhatikan ya. Ada yang dinamakan peristiwa eutrofikasi. Apa itu eutrofikasi? Peningkatan jumlah nutrisi di dalam sungai, perairan ya, atau perairan. Petani sawah. Ini ada daratannya, ini ada sungai ya. Menyemprotkan pupuk kimia. Pupuk kimia ini ada banyak nutrisi, disemprotkanlah ke sawah secara berlebihan. Ketika hujan, apa yang akan terjadi? Pupuknya akan mengalir ke dalam sungai, sehingga menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan air yang ada di sungai.
Apa saja tumbuhan air yang ada di sungai yang pernah kalian lihat? Eceng gondok. Eceng gondok. Kalau eceng gondoknya tumbuh, banyak sekali. Kan ini ada tumbuhan juga nih di dasar sungainya nih. Ada tumbuhan juga di dasar sungai. Bisa tidak cahaya matahari menembus masuk ke dalam sungai? Iya, tidak bisa. Karena sudah tertutupi oleh eceng gondok. Sehingga tumbuhan yang ada di dasar sungai akan, ya pintar, akan mati. Kalau mati, jadi diuraikan ya. Diuraikan oleh bakteri. Banyak nih bakteri untuk menguraikannya. Ada bakteri nih. Bakteri menguraikan memerlukan oksigen ya. Jadi dia mengambil oksigen dari sungai. Membutuhkan oksigen. Kalau oksigennya diambil bakteri terus-menerus untuk menguraikan tanaman-tanaman yang mati, apa yang akan terjadi di sungai ini? Sungainya ya tercemar, akan kekurangan oksigen. Sehingga ikan yang ada di sungai jadi apa? Kalau dia kurang, ya ikannya mati. Selain ikan, apa yang ada di sungai? Ada tumbuhan, ada berang-berang, ada pokoknya makhluk hidup yang ada di sungai akan mati. Ini adalah upaya mengatasi pencemaran air sungai. Bagaimana seharusnya kita mengelola air? Kita dapat menjaga air dari pencemaran antara lain dengan cara mengelola kualitas air. Kita selamatkan air untuk kehidupan. Nah, apakah sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, ayo kita sama-sama simpulkan materi kita pada hari ini. Kira-kira ada yang bisa membantu Ibu tadi? Kesimpulannya apa materi kita hari ini? Iya, silakan Nurlita. Manusia memiliki pengaruh terhadap ekosistem. Ya, Ada 3 pengaruh, yaitu pertanian dan produksi pangan, seperti menggunakan pupuk kimia secara berlebihan, menebang pohon, kerusakan habitat seperti menebang pohon secara liar, pencemaran atau polusi lingkungan akibat membuang sampah ke sungai. Iya, benar. Pintar sekali ya. Terima kasih Nurlita. Jadi manusia itu memiliki pengaruh terhadap lingkungan. Ada 3 pengaruh. Yang pertama adalah pertanian dan produksi pangan. Yang kedua apa? Kerusakan habitat. Yang ketiga, pencemaran atau polusi. Ada lagi yang membantu Ibu menambahkan kesimpulan dari Nurlita? Ya, silakan Nur Sifa. Izin menambahkan, Bu. Upaya yang dapat dilakukan yaitu instansasi pengolahan air limbah dan penerapan 4R. Contohnya dengan menggunakan kantong belanja sebagai pengganti kantong kresek. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi cara mengatasinya dengan cara kita itu bisa menginstalasi pengolahan air limbah. Terus dengan konsep prinsip 4R. Contohnya apa? Salah satu contohnya tadi menggunakan kantong belanja sebagai pengganti kresek. Menggunakan botol seperti ini botolnya nih. Alat dan bahannya dikemaskan dan kalian kembali ke bangkunya masing-masing. Sekarang hari ini sudah paham semuanya? Boleh mengeluarkan HP-nya dulu. Keluarkan HP. Boleh kemaskan bukunya dulu, masukkan bukunya ke dalam tas, buku IPA-nya. Nah, kita akan melaksanakan post test. Silakan kalian scan atau bisa buka dari WA ya. Ibu ada mengirimkan link di WA. Silakan kalian kerjakan soal kuis. Itu ada 5 soal. Kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan refleksi. Silakan kalian langsung saja mengisi jawaban di sini di kertas sticky note. Kemudian kalian tempelkan di papan tulis sebelah sini ya. Aku baca refleksi kalian. Kalian sudah memahami materi rata-rata semuanya. Sangat senang. Senangnya gimana? Diskusi, presentasi, terus bisa belajar bersama teman. Kemudian kesulitannya tidak ada. Boleh kalian kemas-kemas dulu, pakai tasnya, boleh kemasin dulu. Nah, jangan lupa kalian besok pelajari materi upaya konservasi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, terima kasih ya semuanya. Tetap semangat dalam belajar dan terus berusaha dan berjuang ya. Supaya kalian bisa jadi orang yang sukses.
Bu. Nah, boleh kita tutup dengan berdoa ya. Sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi